Bapak juga kaget nih. Nanti saya tanya ya. Saya tanya dulu sebentar ya, saya tanya ya. Nah udah, gini aja. Bapak berikan kuliah secara umum aja dulu ya. Iya Pak. Mengenai PPK ini, penelitian tindakan kelas. Ya. Sesuai kontrak kita ini, kalau ada suara ini, biologi suaranya ada anak-anak ya. Ya. Bisa dengar suara Bapak? Bisa? Bisa Pak. Oke. Ya. Kalau memang perlu ada catat sambil tangannya sikit-sikit ngoros-ngoros gitu ya supaya nggak lupa nanti. Harusnya biasanya kuliah ini dimulai dengan membaca modul dulu. Baca modul, baru diresum. Setelah diresum, diskusi. Setelah diskusi, baru ada tugas. Sehingga tugasnya itu nanti adalah membuat proposal. Harusnya gitu ya. Biasanya kita gitu kan. Ada modul, kita baca dulu, kita pelajari. Kemudian kita resum. Kemudian kita diskusikan, barulah tugas membuat proposal. Harusnya begitu urutannya ini. Nah, tapi sekarang ini saya kaget yang dikirim ke saya kontrak belajar ini langsung pagi-pagi Anda sudah disuruh untuk mengunggah proposal dan instrumen. Karena itu tadi logika saya berarti Anda ini sebelumnya dah pernah ini disuruh ini. Cuma apa dikerjakan atau tidak itu persoalannya. Ya. Dugaan saya, jika benar Anda memang belum, maka untuk pagi ini saya coba untuk memberikan sekilas gambaran proposal penelitian. Nah, Oke, siap ya, adik-adik semua ya. Insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Pertama, adik-adik, proposal itu dimulai dengan judul. Nah, sebelum menyusun judul, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian tindakan kelas ini berkaitan dengan sekurang-kurangnya 3. Pertama, berkaitan dengan hasil belajar yang rendah, jadi hasil belajarnya rendah. Ya. Kedua, bisa berkaitan dengan aktivitas belajar, jadi aktivitas belajarnya itu pasif gitu ya, anak itu kurang aktif belajar. Bisa juga berkaitan dengan media pembelajaran. Ya. Nah, jadi penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang ditujukan untuk memperbaiki ya, atau untuk meningkatkan ya, pembelajaran siswa di sekolah. Nah, pembelajaran itu nanti berkaitan dengan hasil belajar, aktivitas belajar, bisa juga media, bisa juga nanti motivasi, bisa juga minat dan seterusnya. Nah, saya sarankan nanti Anda untuk memudahkan PPK ini, Anda nanti dalam membuat judul berkaitan dengan hasil belajar atau berkaitan dengan aktivitas belajar. Nah, itu PPK ya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu pada waktu mengajar di sekolah tentu pernah merasakan, ya, pernah melihat, pernah mengalami, ya, ketika kita mengajar sudah dengan susah payah mengajar itu, rupanya hasil belajar yang kita harapkan itu tidak sesuai. Ya. Banyak anak yang hasil belajarnya rendah. Ya. Banyak anak yang belajarnya itu kurang aktif, bahkan tidak aktif. Ya. Pasif anak itu belajar. Padahal harusnya anak-anak itu waktu kita ajar dia aktif. Ya, aktif belajar. Ya. Dan diharapkan hasil belajar itu tinggi. Itu harapan kita di sekolah seperti itu. Nah, karena itu nanti
judul Bapak Ibu, ya, judulnya itu berkaitan dengan hasil belajar atau aktivitas belajar. Bapak beri contoh judul, ya. Umpamanya peningkatan, dicatat dulu ya, contoh aja nih ya, cara merumuskan judulnya nanti. Umpama nanti Bapak mengajar fikih, materi fikih, topiknya itu umpamanya apa? Puasa umpamanya ya, topiknya puasa. Nilainya di sekolah itu rendah. Anak-anak itu nilainya rendah. Ya. Atau contoh lain, umpamanya Bapak Ibu sudah mengajar topik tentang kemarin itu apa judul Anda itu apa, topik dari RPP Anda itu banyak apa namanya? Banyak, Pak. Ya, umpamanya tentang Salat jamaah, Pak. sholat berjamaah, ya betul. Sholat berjamaah. Bapak sudah ngajar di sekolah. Waktu ulangan setelah dikoreksi, nilainya rendah. Karena itu nanti judul Bapak Ibu begini, peningkatan hasil belajar. Ya, boleh dicatat dulu ya kalau anak lupa ya. Jadi peningkatan hasil belajar. Materi apa tadi yang rendah itu? Peningkatan hasil belajar materi sholat berjamaah. Nah, begitu ya. Peningkatan hasil belajar materi ajarnya sholat berjamaah. Nah, peningkatan kan Pak ya? Sekarang meningkatnya melalui apa? Nah, melalui apa? Model atau metode gitu, Kak. Umpamanya peningkatan hasil belajar materi sholat berjamaah melalui metode demonstrasi umpamanya. Ya, melalui metode demonstrasi. Karena dulu Bapak itu ngajarnya banyak berceramah, kurang demonstrasi. Akibatnya hasilnya rendah gitu loh. Ya, melalui metode demonstrasi. Ya, oke Pak ya. Nah, sekarang di kelas berapa? Kelas berapa Bapak ngajar itu? Kelas 7 MTS negeri, umpamanya negeri Banjarmasin. Tingkatan hasil belajar materi sholat berjamaah ya, melalui metode demonstrasi di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Banjarmasin. Umpamanya seperti itu contohnya. Sesuaikan nanti kalau Bapak di Banjarmasin, Banjarmasin. Kalau di Pontianak, Pontianak. Kalau di Subang, Subang, Jawa Barat. Kalau di mana? Kapasulu, Kapasulu ya. Disesuaikan dengan lokasinya. Nah, kalau nanti Bapak umpamanya materinya tentang peradilan, ada kan yang materi peradilan itu, jadi Ada, Pak. Saya, Pak. Meningkatkan hasil belajar materi peradilan ya melalui umpamanya melalui strategi, boleh strategi ya, melalui tadi kan metode ya, melalui strategi cut short umpamanya ya umpama ya,
strategi cardshot umpamanya, strategi apalagi yang Anda tahu itu? Jigsaw learning. Jigsaw learning umpamanya ya. Atau strategi apa lagi? Atau lewat metode juga boleh. Nah, di kelas Kalau model Pak? apa? Kalau model Boleh umpamanya meningkatkan hasil belajar materi sholat wajib 5 waktu melalui model pembelajaran discovery learning umpamanya. Boleh? Kalau menggunakan media Pak? Apa? Menggunakan media? Media umpamanya ya. Meningkatkan hasil belajar materi puasa Ramadan ya. Melalui dengan menggunakan ini dengan menggunakan ya, media PowerPoint umpamanya. Ini Pak, kalau misalnya kan rencananya gini, meningkatkan hasil belajar fikih melalui penggunaan media video, melihat pembelajaran berupa video pada siswa kelas 4. Video apa itu? Apa namanya, kayak pemutaran kayak film-film gitu Pak. Bentar, nanti ya, nanti soalnya ada konsekuensi nantinya itu. Apa namanya, jangan terlalu umum ya adik-adik ya, umpamanya tadi kamu kan umum. Meningkatkan hasil belajar fikih itu terlalu umum. Fikih itu kan banyak materinya. Anda sebut materinya. Ya, meningkatkan hasil belajar materi puasa Ramadan umpamanya ya. Jangan materi fikih terlalu luas nanti. Karena fikih itu materinya banyak. Nah, Anda kerucutkan kepada materi atau topik yang Anda ajarkan di sekolah. Izin bertanya Pak, ini Pak G. Sebentar, paham dulu ya soal ini redaksinya ya. Ya, silakan. Kalau saya gini Pak, misalnya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan metode pembelajaran penugasan atau assessment pada materi peradilan Islam, gitu Pak. Betul, boleh, cuma nanti Anda berat karena ada motivasi dan untuk meringankan gimana Pak? Hasil belajar saja. Hasil belajar gitu Pak ya. Yang prestasi itu Anda ganti dengan hasil belajar karena nanti dalam buku teori itu hasil belajar itu ada penjelasannya. Bapak boleh menggunakan dua motivasi, cuma nanti Bapak harus menggunakan teori motivasi dan hasil belajar. Jadi dua, jadi berat jadinya. Satu saja, saran saya. Tapi kalau mau boleh. Ya. Jadi kalau begitu, meningkatkan hasil belajar materi apa tadi itu? Hasil belajar materi apa? Fikih dengan metode pembelajaran penugasan pada materi Pak. Materinya apa tadi? Peradilan Islam. Materi peradilan Islam melalui menggunakan boleh melalui dengan metode penugasan Pak. Pembelajaran penugasan atau asesmen. Ya, boleh dengan metode penugasan. Nah, nanti boleh, bisa. Ya. Bentar, dulu ini boleh ya, adik-adik ya, asal cocok ya. Jadi kira-kira kalau dengan tugas itu bisa meningkat nggak? Kira-kira itu? Insya Allah Pak, kan masih diteliti. Ya, artinya sebelumnya Anda sudah ngajar banyak menggunakan ceramah, ya. Ternyata hasilnya rendah. Karena itu Anda berpikir, coba saya menggunakan metode penugasan, jangan hasilnya lebih bagus gitu kan? Nah, itu maksudnya. Tapi kalau sebelumnya Anda sudah menggunakan metode ceramah, penugasan, demonstrasi, masih tidak rendah, Anda harus cari lagi obatnya itu, cari yang lain lagi. Gitu maksudnya. Oke, dan bisa paham ya? Ya. Halo, siapa lagi? Halo, ini soal merumuskan judul baru nih.
Izin bertanya, Pak. Ya. Langsung. Gini, Pak. Saya rencananya membuat judul tentang penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa mata pelajaran PK kelas 2 materi indahnya panggilan ilahi azan. Gimana itu, Pak? Ulangi. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa mata pelajaran PK kelas 2 materi indahnya panggilan ilahi, Pak, azan. Boleh. Cuma Bisa saran itu, Pak. saya, tadi kan ada 2 anunya tuh, variabelnya itu. Ya, Apa tadi itu yang di ujung untuk meningkatkan apa tadi? meningkatkan keaktifan dan Dan hasil hasil. belajar siswa, ya. Itu bagus. Cuma nanti Anda kerjanya berat 2 kali itu. Ada aktivitas, ada hasil belajar. Hasil, ya. Nah, Jadi, kayak sudah di tadi ini judul kamu nih. Nah, baik, Bapak Ibu, Wardah ini dia membuat rumusan di baliknya. Boleh. Ya. Mengapa tadi? Menggunakan problem based learning, Pak. ya untuk meningkatkan. Modelnya. Ya, untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan keaktifan Nah, dan hasil belajar siswa. saran saya kamu mau kedua-duanya atau salah satu itu? Salah satu gimana ya, Pak? Yang lebih baiknya Ya. keaktifan atau hasil belajar aja? Nah, karena nanti itu instrumennya jadi banyak. Oh ya. Nah, Jadi salah satu aja ya, Pak. aktifan ada instrumennya, ke hasil belajar nanti ada instrumennya. Jadi Nah, iya. nanti Anda kerjanya. Nah, gitu ya, pilih salah satu ya. Iya, Pak. Apa Siap. hasil belajar saja nanti untuk Atau meningkatkan keaktifan hasil saja. belajar atau untuk aktivitas Oh, iya. Ya, gitu Iya, ya. Pak. Pada Iya. materi, ya betul, rumusan kamu betul itu. Udah, boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin Pak, Novi Pak. Ya, Nopi lagi. Mana Nopi nih? Mana mukanya nih? Ayo, tampakkan mukanya. Kalau tak mau kena saya layani nih. Soalnya ada yang kucing nih. Mana yang kucing tuh? Mana mukanya? Halo, yang mau tanya harus nampak mukanya. Kalau kita pakai kerudung loh. Nah, kalau nggak nampak, nggak saya layani ya. Sorry ya. Pak. Ya. Sambil menunggu berkerudung, silakan yang lain. Bismillah. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung cepat. Ayo, jangan menolak. Kalau misalkan kayak sholat 5 waktu itu kan, kalau selain metode ada yang cara lain, Pak. Apa? Ulangi pertanyaannya. Ya, misalnya saya mengangkat sholat 5 waktu. Selain metode demonstrasi, cara yang lebih cocok ada, Pak? Nah, apalah menurut kamu kalau yang cocok tuh? Ya, guru harus tahu. Maksudnya metodenya tuh bisa bikin sendiri atau sudah ada bahan ada yang sudah? Kalau metode demonstrasi kan berarti anak sebelum demonstrasi kan dia dapatkan penjelasan teorinya ya. Habis itu dia mungkin hasilnya lebih baik. Nah, berarti Anda bisa menggunakan metode demonstrasi. Ya, gitu. Anda kan ngajar sebelumnya banyak ceramah kan, betul nggak? Pakai praktek, Pak, cuma Iya. kalau prakteknya itu kurang maksimal ya. Nah, jadi Anda berpikir ya kalau Anda itu mengajar hasilnya rendah, Anda harus berpikir ini sebabnya apa nih? Mungkin kesalahan metodenya ini. Nah, kalau begitu metodenya nanti untuk perbaikannya dicari metode yang lain, cari cara yang lain. Oh, kekurangannya media, Bang, karena tanpa media. Nah, berarti nanti obatnya Anda bisa menggunakan media. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak Tudin? Oke. Ayo, Nopi, mana tadi Nopi? Tak nampak nih, lama benar nih. Rencananya Novi itu membuat judul penelitian tentang upaya meningkatkan hasil belajar fikih pada materi tanda-tanda balik dengan menggunakan pendekatan problem based learning pada siswa kelas 4
di MI swasta -2 Pontianak. Upaya tadi kamu buang kata-kata upaya itu langsung saja. Oke, berarti langsung meningkatkan hasil belajar Ya, ya? ya. Boleh meningkatkan, boleh peningkatan. Oke, latar belakangnya tuh menggunakan Bentar, sabar dulu. Rumusan judulnya dulu, dikenahkan dulu. Ulangi, coba. jadi meningkatkan hasil belajar fikih Ya. pada materi tanda-tanda balik Ya. dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan problem based learning pada siswa di MI swasta Belum U2. pakai HP pengrajin tuh biasanya. Program baseline itu bukan pendekatan ya, model ya. Model Nah, ulangi coba. Dia bukan pendekatan ya. meningkatkan hasil belajar fikih pada materi tanda-tanda balik dengan menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 4 di MI swasta -2 Pontianak. Ya, boleh. Problem based learning. Ingat, problem based learning. Problem based learning itu artinya problem itu kan problem. Base itu dasar atau Kameranya basis. kada terlihat, anunya. Learning itu pembelajaran Suaranya kada mau. pembelajaran berbasis Kalau masalah. Berarti nanti kamu ngajar itu harus buat masalah dulu ya. Ya. Nah, buat diawali dengan masalah. Nanti baca aturan base learning itu di Google ada banyak itu atau di modul juga mungkin ada. Boleh. Halo. Terus variabelnya Bentar. Halo. Suara siapa nih ya? Terganggu di telinga saya. yang lain Bentar, suara nih, ada suara riuh nih. Halo, ya, oke, teruskan. Oke, lalu selanjutnya kan menggunakan 3 variabel Pak rencananya. Jangan 2 aja. Oh, 2 aja. Ya. Nanti Oh, berat kamu, boleh berat nanti kamu tuh. tadinya tuh kan pertama meningkatkan. Ya, karena ini waktu kita terbatas, jadi Anda cari yang lebih mudah ya. Oh, jadi gimana Pak? Nanti kalau kamu udah selesai PTK, apa namanya PPG boleh kamu itu menggunakan 3 variabel boleh. Oh, jadi sekarang 2 aja dulu ya? Ya aja lah dulu. 4 variabel pun boleh kalau mau. Oke, jadi Pak, pertama Tadi variabel kan variabelnya kan udah tadi betul itu. meningkatkan hasil belajar ya? Ya. Jadi adik-adik, karena ini menyebut kata variabel. Variabel itu artinya objek yang kita teliti. Variabel ya. Nah, jadi umpamanya meningkatkan hasil belajar. Itu variabel 1. Variabel ya. Melalui model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning itu variabel. Nah, jadi penelitian Anda ini 2 variabel, menghubungkan antara 2 variabel. Nah, gitu ya. Supaya tidak susah memahaminya. Kalau mau 3 variabel yang tadi itu meningkatkan hasil, ya 2 udahlah, 2 aja lah cukup. Jadi bingung Anda nanti itu. 2 aja lah ya. Halo? Ya Pak. Ya, 2 aja lah dulu. Jangan 3, 4, nanti bingung Anda tuh. Ada lagi soal merumuskan judul? Ada Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Arika, cepat Arika. Cepat. Saya Pak. Ini rencana judul saya itu upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pelajaran fikih materi infak pada siswa kelas 5B di MI Usluddin. Melalui upaya model apa? upaya meningkatkan keaktifan. Upaya itu dibuang, kata upaya itu. Oh, jadi meningkatkan keaktifan belajar siswa Langsung aja, ya. melalui model PJBL. Apa? Project based learning. Boleh ya? Iya, project. Boleh. Oke? Boleh.
Terima kasih Pak. Ya, ya. Coba lagi, ayo. Saya Pak. Pak, Pak. Ya, Arahana coba. Ini Pak, rencananya judul saya gini Pak, bisa dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat sunnah rawatib dengan menggunakan metode pansot pada pelajaran fikih di kelas 3. Boleh juga. Ya, boleh. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Boleh. Apa lagi? Ayo. Saya Pak. Ya, siapa lagi? Ya. Rencana judul saya mau mengangkat peningkatan hasil belajar fikih materi makanan halal dan haram melalui penggunaan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran fikih kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum. Boleh. Cuma tahunnya boleh tahun yang lalu nggak Pak? Tahun misal 2020-2021. Ya, kamu sesuaikan aja tahunnya tuh. Ya. Ya, makasih Pak. Yo. Nah, kalau sudah, ya, paham kira-kira gambaran umumnya gitu ya. Cara merumuskan judul ya. Insya Allah Pak. Bisa ya? Oke, kalau sudah, saya lanjutkan. Ini yang hadir ini 21. Oke, hadir semua berarti ini. Kalau yang tidak nampak di layar, supaya dengar ya, bisa dengar ya. Iya Pak, dengar Pak. Ya, karena Google Meet ini memang terbatas layarnya, kecuali Zoom ya. Zoom itu nampak semua. Berikutnya, setelah judul Anda buat seperti tadi, ya, usahakan jumlah kata dalam judul itu jangan lebih dari 15. Jangan lebih dari 15. Saya beri contoh. Meningkatkan satu kata, hasil belajar 3 melalui materi makanan halal dan haram. Berapa tuh? 6 ya. Melalui 7 metode 8 umpama nih contoh ya. Metode demonstrasi 9. Di kelas 7, 10. Sanawiyah negeri, berapa kata itu? Kata Pontianak, kira-kira bisa dihitung lah ya. Usahakan jangan lebih dari 15 kata. Usahakan, kalaupun sampai lebih, nggak boleh melebihi 20 kata judul itu. Kalaupun lebih, tidak boleh melebihi 20 kata. Nanti Bapak hitung. Tiap orang hitung judulnya itu berapa kata di situ. Kalau sampai lebih 20, mana yang harus dikurangi, kata mana yang harus dikurangi. Gitu. Oke ya, bisa paham ya? Berikutnya, mengenai latar belakang. Latar belakang sebetulnya hanya berisi 2 hal. Ya. 1, bagaimana seharusnya, dan bagaimana kenyataannya. Ya. Umpama tadi mempelajarinya, guru telah mengajar secara benar, ya. Fasilitasnya memadai, guru mengajar menggunakan media, ya. Guru mengajar itu dengan penuh kedisiplinan, menggunakan cara belajar siswa aktif, umpamanya ya. Nah, kalau mengajar memenuhi syarat seperti itu, maka akan menghasilkan nilai hasil belajar anak menjadi tinggi. Ini yang namanya seharusnya. Ya. Namun berdasarkan pengalaman atau pengamatan Bapak Ibu di sekolah, bahwa hasil belajar itu ya tidak memenuhi KKM umpamanya ya. KKM-nya di sekolah menentukan 75 umpamanya. Tetapi hasil belajar yang Bapak Ibu peroleh di sekolah rata-ratanya hanya dapat 6. Nah, gitu ya. Berarti
kenyataannya nilainya itu rendah. Nah, penyebabnya apa? Ya, boleh jadi penyebabnya adalah karena selama mengajar ibu terlalu banyak menggunakan metode ceramah, ya. Tidak menggunakan metode-metode yang lain, umpamanya metode motivasi, dan juga mungkin tidak menggunakan media, ya, dan seterusnya. Jadi harus ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu latar belakang. Nanti coba Bapak Ibu buat itu latar belakang. Ya. Ya. Kira-kira bisa dapat gambaran ya nanti ya. Latar belakang ini susah-susah mudah ya. Nah, itu latar belakang. Latar belakang cukup 2 alinea saja nanti ya, Bapak Ibu. Pendek saja, karena ini kita PPG ini jangan terlalu panjang. Ya. Ya. Itu latar belakang. Nah, nanti berdasarkan latar belakang itu, kita akan merumuskan masalah. Nah, sekarang yang masalah. Apa aja nih sekarang? Apa? Dengar baik-baik nih. Latar belakangnya nanti mungkin banyak keliru, itu biasa itu ya. Tapi yang penting Bapak tampilkan bahwa di sekolah Bapak Ibu pada waktu mengajar, nilai hasil belajar anak itu rendah di bawah KKM. Gitu ya, Ibu ya, intinya harus ada itu nanti. Nah, kalau Ibu menulis aktivitas, berarti aktivitas belajar anak itu rendah. Ya, sehingga nanti berdampak pada hasil belajar juga. Jadi itu mengenai latar belakang. Sekarang merumuskan judul. Nah, ini hati-hati nih. Bapak beri contoh tadi, meningkatkan hasil belajar materi halal dan haram melalui strategi cut short di kelas dalam bla seterusnya. Oke ya. Maka masalahnya nanti, rumusan masalahnya 1, bagaimana penerapan strategi cut short. Bagaimana penerapan strategi cut short dalam pembelajaran materi halal dan haram. Oke, 1. Yang kedua, bagaimana hasil belajar setelah menerapkan strategi cut short. Yang ketiga, apakah Maaf Pak, yang pertama tadi apa? Boleh ulang Pak? Ini contoh ya. Kalau Anda nanti contohnya judulnya seperti tadi itu, meningkatkan hasil belajar bla 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 melalui strategi cut short. Nah, hasil belajar melalui strategi cut short. Maka rumusan masalahnya 1, bagaimana penerapan strategi cut short dalam pembelajaran bla 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 bla. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan strategi cut short. Bla 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 ya, sambung ya. Yang ketiga, apakah terjadi peningkatan hasil belajar
setelah penerapan strategi cut short. 3 saja. Bapak, Ya. Contoh yang ini lain berlaku lagi. juga untuk yang metode demonstrasi, Pak. Apa? Yang perumusan masalah ini berlaku juga kan, Pak, buat metode demonstrasi. Iya, tinggal obatnya nanti disesuaikan. Umpamanya meningkatkan hasil belajar materi sholat berjamaah melalui metode demonstrasi. Oke. Berarti masalahnya satu, bagaimana penerapan metode demonstrasi. Ya, dalam pembelajaran bla 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 bla. Sambung ya. Iya. Yang kedua, bagaimana hasil belajar, karena tadi hasil belajar kan, bagaimana hasil belajar setelah penerapan metode demonstrasi. Oke. Yang ketiga, apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah penerapan hasil belajar. Jadi nanti yang masalah nomor 3 itu tadi kan di latar belakang kan nilai rata-rata berapa tadi, umpamanya di bawah KKM ya, dapat 60. Nah, setelah Anda itu nanti menerapkan strategi metode demonstrasi, apakah terjadi peningkatan? Umpama setelah menggunakan metode demonstrasi nilainya jadi 8. Sebelumnya itu rata-rata anak hanya 60. Nah, berarti terjadi peningkatan. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Ayo, harus konsentrasi ya. Halo, sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Yang media tadi gimana, Pak? Nah, kalau media, apa judul kamu apa? Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balir dengan menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual. Ya. Nah, satu masalahnya bagaimana penerapan metode media dalam pembelajaran. Oke? Iya, Pak. Ya. Bagaimana hasil belajar setelah guru menggunakan metode menerapkan media pembelajaran. Bagaimana hasil belajar setelah guru menerapkan media pembelajaran. PowerPoint, nanti disebut medianya ya, media apa ya? Oke. Yang ketiga, apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah menerapkan media pembelajaran? Siapa lagi? Ayo. Saya, Pak. Ya, siapa lagi? Langsung sebut judulnya apa? Rencananya? Judul saya meningkatkan kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah. Jangan kebiasaan, susah ngukurnya nanti. Jangan. Berarti susah ngukurnya itu, susah kebiasaan. Lama penelitian itu. Melalui metode demonstrasi sebenarnya tadi, Pak. Ya, yang kamu tingkatkan apa? Yang mau ditingkatkan itu apa? Itu yang penting. Iya. Jangan kebiasaan ya, susah nanti itu. Ya, betul, tapi susah ngukurnya nanti. Lama prosesnya. Maka tadi saya sarankan meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan aktivitas belajar. Gitu. Ini untuk memudahkan Anda saja nih. Jangan meningkatkan kebiasaan, susah itu nanti. Pak, boleh tanya, Pak? Nah, meningkatkan motivasi juga boleh, tapi nanti menelitinya agak lama.
Boleh tanya, Pak? Boleh. Sebelum tadi siapa tuh? Udah belum? Ya Pak, udah Pak. Nanti saya ralat Pak. Ya oke. Ya, terus siapa? Saya Zulfa, Pak. Nah, terus. Kalau judulnya meningkatkan perhatian belajar, boleh lah, Pak? Bisa. Cuma Ibu perhatian tuh nanti lama menelitinya. Oh, oke. Itu aja masalahnya. Betul, bisa. Cuma agak lama. Oh iya. Nah, akan selesai 2 hari ini. Iya. Iya, Pak. Ya. Saya Pak. Ya. Jadi saran Bapak, Anda itu meningkatkan hasil belajar atau aktivitas saja lah. Dah. Antara dua. Oke. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Nah, terus. Pak, kalau rumusan masalahnya hanya satu, Pak, nggak boleh kah, Pak? Contohnya? Apakah metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar gitu? Itu masalah namanya tuh. Oh, jadi Ya. identifikasinya ada 3 gitu, Ya, Pak? kalau dapat 3 lah, supaya lebih rinci. Itu betul, pertanyaan kau tuh betul itu. Itu jadi sub masalah nomor 3 jadinya itu. Oh, jadi harus 3 ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Saya Pak. Saya Pak. Terus saja ngomong. Saya, Pak. Terus. Ya. Kalau misalnya judulnya peningkatan keaktifan pembelajaran fikih pada materi binatang halal dan haram dengan menggunakan media PPT interaktif pada siswa kelas 6 ML Hamid, bagaimana tuh Pak? Boleh. Ya, makasih Pak. Ya, aktivitas kan? Nggih, keaktifan Pak. Keaktifan aktivitas nggih. Ya. Metode apa tadi itu? Media kah? PPT, PowerPoint nggak apa atau apa? Nah, karena ini aktivitas, jadi nanti metode atau media yang memang harus membuat anak aktif gitu. Jangan nanti dia pasif. Saya Pak. Oke, bisa. Nah. Kalau meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui metode cutshot pada materi binatang haram kelas 6 min 1 Sintang gimana Pak? Ulangi lagi. Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui metode cutshot pada materi binatang haram kelas 6 Boleh. Sintang. Boleh. Terima kasih Pak. Boleh. Oke. Kira-kira rumusan masalahnya gimana Pak? Kira-kira rumusannya masalahnya gimana Pak? Tadi bagaimana penerapan apa kata kamu tuh? Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui metode cutshot. Bagaimana penerapan metode cutshot? Kita ingin tahu cara menerapkan itu betul nggak gitu. Cutshot metode ke, Pak? Itu strategi kah? Boleh, nggak apa-apa. Kamu ubah jadi strategi boleh. Boleh ya, boleh. Para ahli itu berbeda pendapat, ada yang bilang strategi, ada yang bilang metode. Udahlah, nggak usah dipersisikan lah. Supaya ada rujukannya dalam buku tuh kamu menggunakan strategi aja ya, strategi cutshot ya. Ya Pak, cari referensi lah kita Pak. Banyak kali referensi. Nah, Bapak Ibu, udah ya, gambaran gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau udah, kita langsung ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian Bapak Ibu terkait dengan masalah tadi itu, submasalah tadi itu. Jadi contoh, umpamanya ya, tadi itu judulnya, masalahnya ya. Apa tadi itu bagaimana penerapan strategi cutshot. Nah, ketika dirumuskan menjadi tujuan, maka nanti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Ada kata mengetahui ya. 1. Penerapan metode cutshot. 1 ya. Nah, yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar
tadi kamu aktivitas nggak? Aktivitas belajar setelah menerapkan strategi cut short. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah menerapkan strategi cut short. Nah, begitu. Kalau masalahnya 3, submasalahnya 3, tujuannya juga ada 3. Jangan lebih. Tinggal ditambah kata untuk mengetahui nanti. Jadi tujuan penelitian ini adalah 1, untuk mengetahui penerapan strategi cut short. 2, untuk mengetahui hasil belajar setelah menerapkan strategi cut short. Nomor 3, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah penerapan strategi cut short. Gitu caranya. Paham kira-kira? Halo? Tinggal disesuaikan dengan masalahnya. Dengan rumusan masalah ya Pak? Iya, iya. Oh iya, iya. Ya, makasih Pak. Ya, paham ya? Yang penting ada kata untuk mengetahui. Harus sinkron. Kalau misalnya untuk mendeskripsikan bisa Pak? Hah? Untuk mendeskripsikan. Bisa juga. Bisa. Deskripsi apa tapi? Apa tapi? Objeknya dulu apa? Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model basic learning. Kok perencanaan kemana? Judul kamu apa? Judul saya tadi pembelajaran, menerapkan pembelajaran model basic learning pada mata pelajaran fikih. Materi indahnya panggilan ilahi, Pak. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 19 Hulu Sungai Utara. Ulangi lagi, coba ulangi. Judul saya adalah tadi untuk penerapan model pembelajaran based learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Sub masalahnya? Masalahnya tadi yang pertama masalah yang pertama bagaimana perencanaan pembelajaran. Kok lari ke perencanaan? Oh, jadi ditinggal perencanaannya, Pak. Tadi anunya apa? Yang mau digunakan bagaimana menerapkan model problem based learning. Nah, itu. Oh, itu. Jadi nggak usah perencanaannya ya, Pak ya. Nah, kalau dijadikan tujuan nanti makanya untuk mengetahui. Ya. Satu. Jadi di tujuan itu diubah jadi untuk mengetahui. Ya. Penerapan model based learning. Ya. Pada mata pelajaran fikih, materi seterusnya lah. Iya. Makasih Pak. Ya, jangan lari ke perencanaan ya. Kok lari? Oh iya, Ya. Oke. Apa lagi? Ayo. Saya ingatkan kalau tujuan sub masalahnya juga, tujuannya juga ada 3. Oke? Iya, Pak. Jangan lari dari kata yang digunakan dalam judul itu. Jangan nanti lalu lari ke perencanaan. Di judulnya itu tidak ada perencanaan. Dah? Oke? Pak, ya. Siapa lagi? Ayo cepat. Ayo. Pak, saya Pak. Ya. Kalau PBL gimana Pak? Apa? Kalau yang PBL gimana proyek? Ya, bagaimana untuk mengetahui penerapan model pembelajaran PBL. Iya. Bagaimana penerapan PBL dalam pembelajaran? Oke. Kemudian dirubah jadi tujuan untuk mengetahui penerapan
problem-based learning dalam pembelajaran fikih materi apa gitu ya. Nanti sambung aja tuh. Nah, mudah-mudahan ada gambaran ini. Udah? Bisa kira-kira? Halo? Jadi penelitian itu harus sinkron ya, antara judul, latar belakang, masalah, tujuan itu harus sinkron. Nyambung ya. Nah, berikutnya, udah ya dulu ya, kita cepatkan ya. Berikutnya itu setelah masalah itu adalah tadi tujuan, habis tujuan itu manfaat. Manfaat. Nah. Oke. Manfaat itu nanti ada 3. Manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah. Nah, jadi penelitian Bapak itu nanti Ibu, manfaatnya bagi siswa itu apa manfaatnya itu? Bagi guru manfaatnya apa? Bagi sekolah manfaatnya apa? Nah. Bapak meneliti tadi meningkatkan hasil belajar melalui strategi cut short. Nah, bagi siswa itu manfaatnya apa itu? Penelitian semacam ini. Ayo, kira-kira apa lah manfaatnya itu? Kalau 4 Pak, boleh nggak Pak? Nah, apa saja? 4 bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa. Boleh. Bisa Pak ya? Kalau kamu mau ya, makasih, 4, kalau kamu mau 4 begini. Kalau mau 4 ya. Ada misalnya manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis, teori ya. Manfaat teoritis, tadi itu kamu itu, peneliti itu. Secara teori, manfaatnya adalah untuk melatih guru dalam melakukan penelitian. Ya, sehingga guru itu bisa menjadi guru yang profesional. Itu teorinya. Nah, kalau Anda manfaat praktis, nah itu tadi untuk siswa, untuk guru, untuk itu. Oke? Nah, supaya nanti mudah, silakan cari di Google contohnya ya, gampang ya. Cari di Google ya. Halo? Nah. Kalau sampai rumusan masalahnya sih gampang lah. Ya, enggak sulit. Nah, nanti bagi kamu apa manfaatnya meneliti seperti itu tuh. Nah, bagi guru apa? Tadi kan guru kan? Nah, bagi guru. Ada bagi peneliti, bagi sekolah, bagi siswa. Silakan nanti Anda baca, cari di Google aja ya. Manfaatnya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kajian pustaka dan hipotesis. Ingat kemarin itu yang format yang saya berikan itu, kajian pustaka, boleh namanya landasan teori, boleh menyebut kerangka konsep, silakan. Nah, tapi Bapak menggunakan di situ landasan teori ya, nggak salah saya ya. Nanti kalau Anda baca buku, bisa juga kajian pustaka, boleh. Dan hipotesis. Nah, sekarang apa yang dibahas di dalam kerangka konsep? Atau kajian pustaka, atau landasan teori? Yang dibahas adalah variabelnya. Contoh, umpamanya judul Bapak itu meningkatkan hasil belajar, maka nanti yang harus dibahas teori tentang hasil belajar. Bapak-bapak harus mencari buku ini. Cari buku yang di dalamnya ada soal hasil belajar. Apa pengertian hasil belajar? Macam-macam hasil belajar, ya. Cara memperoleh hasil belajar. Gitu ya. Nah,
Saya ulangi, meningkatkan hasil belajar berarti yang kita bahas nanti di dalam landasan teori hasil belajar. Nah, itu apa yang dibahas? Apa itu hasil belajar? Apa pengertian hasil belajar? Nah, oke. Macam-macam hasil belajar. Kemudian guna hasil belajar di sekolah, guna hasil belajar lah pokoknya, manfaat hasil belajar dan seterusnya. Tinggal Bapak tambah penjelasan tentang hasil belajar, mulai dari pengertiannya mungkin, macam-macamnya mungkin, caranya mungkin, penggunaannya mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu harus membaca, mengutip, mengambil dari buku, boleh dari internet, boleh dari jurnal tentang hasil belajar. Yang kedua, kalau umpamanya meningkatkan hasil belajar melalui strategi cut short, maka nanti yang dibahas berikutnya adalah strategi cut short. Apa itu strategi cut short? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Umpamanya ya di situ nanti Bapak di sini harus membaca buku atau mencari di jurnal atau mencari di Google, ya. Atau cari di mana lah. Nah, kenapa? Karena ini teori. Teori itu berarti ada di dalam buku, ada di dalam jurnal, ada di dalam internet umpamanya ya. Nah, itu caranya. Jangan nanti membahas yang lain ya, tergantung variabelnya. Coba contoh siapa? Contohkan judulnya tadi. Coba contohkan siapa? Metode demonstrasi sholat 5 waktu, Pak. Nah, berarti yang dibahas adalah nanti metode demonstrasi. Apa coba baca yang utuh soalnya judulnya? Meningkatkan hasil belajar melalui metode demonstrasi. Berarti yang harus Anda bahas adalah hasil belajar dan metode demonstrasi. Itu di teorinya nanti, di kerangka konsep, di teori itu. Oke, bisa? Paham kira-kira? Insyaallah. Jadi kembali lagi ke variabel penelitiannya. Objek yang Anda teliti itu apa? Di situ diteorikan. Jangan sampai terjadi nanti meningkatkan hasil belajar umpamanya melalui strategi cut short, lalu di teori dibahasnya adalah prestasi belajar, tak cocok. Lalu nanti keduanya dibahasnya tentang media pembelajaran, tak cocok, karena tak sesuai dengan judulnya. Oke? Paham kira-kira lo? Kok diam? Ini yang serius nih, harus konsentrasi nih. Nah, itu artinya dugaan sementara bahasa kita. Dugaan sementara. Ya. Perkiraan sementara. Bagaimana cara merumuskannya? Umpamanya judul Bapak tadi itu meningkatkan hasil belajar melalui strategi cut short, umpamanya ya. Berarti hipotesisnya, jika strategi cut short diterapkan dengan benar, maka dapat meningkatkan hasil belajar, gitu. Jika metode demonstrasi diterapkan dengan tepat, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar. Itu namanya hipotesis. Dugaan sementara. Halo, paham nggak nih merumuskan hipotesis?
Diam nih, apa nih diam nih? Masih membayangkan Pak. Hah? Kemungkinan 2 Pak, Masih kalau membayangkan nggak paham titiknya di mana. hafal. Punya Anda coba, siapa lagi? Coba sebutkan judulnya, Bapak beri contoh lagi. Media, Pak. Nah, coba judulnya apa? Meningkatkan hasil belajar pada materi tanda-tanda Balir dengan menggunakan media audiovisual. Ya, jika pengguna media apa tadi itu media audiovisual diterapkan dengan benar, maka dapat meningkatkan hasil belajar. Bisa? Insya Allah, Pak. Nah, gitu caranya ya. Halo. Halo, yang lain bisa dengar ya? Halo. Nah, berikutnya, apalagi tuh kalau udah tahu kajian pustaka, nah, berikutnya baru metode. Nah, metode penelitian di dalamnya ada satu setting penelitian. Setting penelitian itu meliputi di dalamnya harus ada Jenis Pak, jenis penelitian. Hah? Jenis penelitian bukan Pak? Bukan. Setting itu Lokasi, artinya Pak. lokasinya, ya lokasinya di mana? Umpamanya lokasinya di SD berapa tuh? SD Negeri nomor 1 Pontianak umpamanya ya. Kehadiran? Ya, itu lokasinya. Objek yang diteliti siapa? Yang diteliti apa? Yang diteliti apanya? Di situ. Sumber anaknya, siswanya ya. Siswa kelas 5 umpamanya ya. Nah, waktunya, kapan waktunya diteliti itu? Semester genap tahun ajaran 2001-2002 umpamanya. Atau Anda pastikan mulai bulan Januari sampai Maret umpamanya ya. Semester genap tahun ajaran 2002-2003 umpamanya. Jadi setting itu meliputi lokasi penelitiannya di mana, ya. Yang kita teliti itu siapa, lalu waktunya kapan. Nah, itu bahasanya setting. Nah, Bisa diulang, Pak? Ada Lokasi. menggunakan yang lain. Nah, lokasi penelitian, objek yang diteliti, waktu penelitian. Atau boleh juga menggunakan lokasi penelitian, subjek penelitian, subjek ya. Artinya orang yang kita teliti itu siapa gitu. Umpamanya siswa kelas 5 umpamanya, itu subjek namanya. Objeknya tadi nama sekolahnya. Waktunya kapan Anda meneliti itu. Kalau mau secara umum ya semester ganjil atau genap. Tahun, kalau mau lebih khusus, penelitiannya berarti mulai bulan Juni sampai Oktober umpamanya ya. Nah, itu setting penelitiannya. Oke? Paham ya? Halo, adik-adik? Insya Allah, Pak. Ya. Lalu rancangan penelitian atau desain. Nah, ini pasti nanti rancangan penelitiannya itu adalah menggunakan penelitian tindakan kelas, itu pasti itu. Yang terdiri atas 4 langkah. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nanti cari teori itu tuh. Rancangan. Jadi rencana kita menelitinya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 4 siklus. Menggunakan satu siklus dengan 4 tahap. Ya, tahap ada perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, tahap refleksi. Nah, ini nanti Bapak mau tidak mau mencari buku tentang penelitian tindakan kelas. Jadi setelah setting ada rancangan penelitian.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah. Wow. Ayo, Syahri udah pusing Syahri nih, megang kepala ini. Langsung ngeblank, Pak. Ya. Nah. Supaya Bapak Ibu mudah, nanti saya sarankan cari contoh di Google. Oke? Untuk memudahkan. Cari contoh di Google ya. Nah, kalau desain atau rancangan itu isinya apa di dalam buku gitu. Nah, lalu berikutnya data penelitian. Data penelitian hanya dua aja, kemungkinan kuantitatif, kemungkinan kualitatif. Ya. Artinya data penelitian Bapak nanti yang mau dicari apa? Kuantitatif. Kalau Bapak hasil belajar itu pasti pakai kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Mencari angka-angka. Kalau mau mencari angka-angka itu kuantitatif. Tapi kalau mencari bukan angka itu kualitatif. Ya. Baik, sedang, buruk itu kualitatif. Tinggi, rendah, sedang itu kualitatif. Terlaksana atau tidak terlaksana itu kualitatif. Tapi kalau dapat angka 8, 9, 10, 11 rata-rata, itu pasti kuantitatif. Nah, kalau begitu nanti data Bapak itu pasti dua itu. Kalau hasil belajar, data kuantitatif berupa nilai hasil belajar dan angka data kualitatif berupa cara-cara menerapkan apa tadi ya? Metode cut-short umpamanya ya. Setelah data, teknik sekarang. Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Nah, ada 3 kemungkinan atau 4. Teknik pengumpulan data, cara kita memperoleh dan mengumpulkan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. Kalau untuk mencari hasil belajar, berarti Bapak menggunakan tes. Jadi, bisa tes, observasi, wawancara, dokumentasi. Nah. Jadi, untuk mengumpulkan data soal bagaimana penerapan strategi cut-short, itu Bapak pasti menggunakan lembar observasi. Ada observasi nanti di situ. Nah, untuk mendapatkan data soal bagaimana hasil belajar, Bapak pasti menggunakan tes. Tes itu pasti. Wawancara sebagai pelengkap, dokumen sebagai pelengkap. Ayo, gimana? Sudah? Nah, temen dong semua nih, ayo. Itulah. Jangan ikut PPG, temen dong. Ini kayak kuliah dulu nih. Terakhir, ada lembar observasi atau instrumen observasi. Nah, ini yang nanti instrumen itu Bapak harus buat itu. Di modul itu sebetulnya lengkap itu. Kalau Bapak baca modulnya itu lengkap itu. Ada contoh instrumen, format instrumen, atau lembar observasi. Ya. Lembar wawancara. 2 itu. Terutama observasi. Nanti Bapak cari itu formatnya kayak apa di Google, itu lengkap, banyak. Kalau Bapak masih ada modulnya, baca di modul itu, ada itu contohnya di situ. Terakhir sekali adalah perlu dicantumkan daftar pustaka. Buku apa saja yang Bapak pakai, kalau internetnya apa, linknya. Kalau buku apa, kalau jurnal apa, Bapak buat nanti di bawah itu daftar pustaka. Cara penulisannya tidak boleh sembarangan. Kemarin sudah Bapak ajarkan. Kalau dia nanti sumbernya dari buku, berarti ada
nama pengarangnya, tahun terbitnya, judul bukunya, kota terbitnya, penerbitnya. Kalau di jurnal nanti ada juga di situ. Kalau di internet ada juga itu cara memasukkannya ke dalam daftar pustaka. Kenapa? Karena ini penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini ada standarnya, Nah, tak boleh kita. Bapak sarankan bisa mencari contoh di Google, di internet. Ya. Kalau Bapak masih mau baca buku modul PTK, silakan baca bukunya. Di situ lengkap, dicontohkan lembar observasinya. Karena yang instrumen penelitian, nah ini dia besok nih, instrumen itu. Jadi maksud instrumen itu alat, kalau tadi observasi, wawancara, tes, itu ada instrumennya itu. Nah, saya kira demikian. Bapak minta proposalnya sekurangnya 70% itu benar. Ini target saya nih, 70% benar. Instrumennya kalau bisa juga 70% benar. Saya tidak berani mematok 100% ini. Sebab si Sahri namanya Pucat Sahri dah nih. Pak. Ya, udah. Nanti ini langsung diupload hari ini juga, Pak ya? Iya harusnya, karena nanti untuk dipresentasikan. Jadi nanti tulisan Anda tuh Anda presentasikan lewat Google Meet, nanti saya baca atau Anda bacakan, saya dengar nanti salahnya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, sistematikanya bagaimana. Jadi sistematikanya, kemudian baru nanti kebenaran isinya, cara merumuskan judul, cara membuat latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, hipotesis, itu harus nyambung. Baru nanti metodenya, ada setting penelitiannya, ada desain rancangan penelitiannya, ada teknik pengumpulan datanya, sampai ke daftar pustaka. Saya kira itu karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu harus cepat. Waktunya ini hanya 2 hari, jadi betul-betul ini terbatas. Kecuali nanti Bapak hari Minggu juga mau, masih ada waktu. Kalau hari Minggu mau, Bapak terpaksa lah nanti ikut nih. Terpaksa. Berapa hari Minggu boleh? Nah, kalau terpaksa hari Minggu harusnya libur, jadi tidak libur gitu. Nggak apa-apa Pak. Hari Minggu, Sabtu Minggu ya Pak. Iya, saya ini yang bermasalah. Saya ini harus berolahraga, harus rekreasi. Ya, setelah mengoreksi punya nanti pusing juga itu. Tegang otak tuh sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam. Melihat video, nonton video para artis. Waduh, luar biasa. Video praktek pembelajaran, video para artis mengajar. Iya, tadi malam saja saya jam 2 udah bangun tuh karena banyak yang belum mengupload, jadi saya harus. Bapak ya. Nah, bukan sembarangan itu. Jam 2 malam Bapak udah bangun gitu. Siapa yang belum? Semua video Bapak tonton lah Pak ya. Oh jelas, ada artis Bapak tonton lah. Itu artis lagi naik daun semua Pak. YouTuber dadakan. Jadi Bapak tadi malam nonton televisi. Tadi malam nonton televisi, Bapak hanya nonton para artis membuat praktek video sumber belajar dan praktek pembelajaran. Bagus. Cukup ada ya? Cukup ya? Jadi begini, andai kata hari ini belum bisa tampil, berarti Anda jadi besok dan jadi hari Minggu ya.
Oh, berarti Sabtu Minggu ya Pak ya? Ya, terpaksa gimana lah Bapak nih? Alhamdulillah Pak. Hah? Ya. Oke, sanggup hari sampai hari Minggu? Insyaallah Pak. Nah, tapi ingat hari Senin nanti kan Anda sudah ada lagi tugasnya tuh, nyambung lagi. Henti-henti. Udah. Nanti saya coba untuk hari ini selepas zuhur, mudah-mudahan ada yang sudah bisa menampilkan, menyajikan, mempresentasikan proposal penelitiannya. Berikut kalau bisa instrumennya, jadi sekali ya. Yang Bapak mau lihat kerangkanya ya dulu, kerangkanya. Bisa ya? Insyaallah. Nah, oke, kita sepakati nanti habis zuhur baru ada yang tampil. Kalau yang siap, nanti kalau habis zuhur sampai malam nanti, sampai jam 10 malam nanti kita harus tampil terus. Jadi sikon terus Pak? Nah, sanggup nggak sampai jam 10 malam? Atau yang tampil aja Pak, yang vikon iya, atau nanti. gimana Pak? Apa? Yang tampil aja yang vikon atau semuanya ikut, kawan-kawan? Ikut. Nah, tergantung kalian tugasnya. Kalau selesai, Pak, saya akan vikon lewat Google Meet nih. Nanti tontonkan bagaimana cara menampilkan PowerPoint Anda atau langsung proposalnya di sini nanti. Minta bantuan nanti kawan-kawan ya. Admin ya, bagaimana menampilkannya ya. Tahu kan? Saya kira tahu dari. Sehingga saya bisa baca di sini nanti. Anda narasikan, Anda baca, saya bisa lihat juga. Nah, nanti kalau saya lihat banyak betulnya, mungkin akan saya stop lebih awal. Maaf Pak, berarti hanya Bapak dengan peserta yang siap Pak? Atau mahasiswa yang siap Pak? Nah, harusnya sih urutan. Wardah nomor 1, berikutnya Ida, dan seterusnya. Tapi karena belum sama sekali membuatnya, nanti saya cari yang siap duluan. Nah, ini sudah siap, berarti antara mahasiswa yang siap dengan Bapak saja gitu Pak, yang vikon, atau bagaimana Pak? Kalau nanti konsekuensinya Google Meet-nya itu buat sendiri ya, nanti Bapak yang masuk situ ya. Bisa nggak? Bisa. Boleh minta bantuan admin lah Pak. Nah, maksud Bapak begini, kalau Anda banyak nonton, berarti Anda dapat belajar dari kawan-kawan yang tampil duluan. Nah, tapi kalau satu-satu, nah itu tadi Anda yang harusnya nontonnya harusnya belajar. Kalau yang nomor 1 Bapak koreksi banyak kekeliruannya, nah, berarti nanti Anda bisa belajar dari situ. Oh, punya saya ini seperti apa ini, gitu. Iya Pak. Iya. Kayak gini ya Pak, biar tahu juga Pak. Iya. Nontonlah 5 sebentar nanti ya. Yang buat linknya kita lah ya Pak ya. Nah, kalian tapi yang buat. Bapak